Bursa 2024 akan menjadi salah satu yang paling menarik diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan melebihi hingar-bingarnya akhir musim ini dengan kepindahan Marc Marquez dari Honda ke Gresini Ducati. Manuver penandatanganan kontrak 1 tahun ini ditengarai sebagai siasat supaya juara MotoGP 6 kali bisa bebas bernegosiasi dengan siapapun yang dia inginkan untuk masa depannya setelah 2025. Sebuah situasi di mana sebagian besar pembalap di grid akan mengalami hal yang sama, seperti Fabio Quartararo yang dapat dengan mudah kehilangan kepercayaan pada Yamaha. Jorge Martin juga mengultimatum bahwa jika dia tidak bergabung dengan tim resmi Ducati, maka akan mencari kontrak dengan pabrikan lain. Dan Enea Bastian ini yang harus banyak berkembang di tahun pertamanya sebagai radar pabrikan menunggu kepastian nasibnya. Posisi dalam tim resmi pabrikan asal Bologna adalah yang paling dicari dan Chiabatti tidak mengesampingkan Marquez sendiri beberapa hari yang lalu. Meskipun dia sekarang agak meralat kata-katanya. Yang tidak diduga atau diragukan oleh siapapun adalah perpanjangan kontrak Bagnaia, sang juara dunia MotoGP 2 kali dengan motor Ducati. Namun Chiabatti membuka sedikit celah kemungkinan kecil kedua belah pihak tidak akan mencapai kesepakatan dengan keyakinan bahwa pembaruan kontrak Pecco akan terjadi. Namun Chiabatti akan menunggu 5 hingga 6 balapan pertama di 2024 sebelum memutuskan siapa pembalap yang akan berada di tim pabrikan. Dalam sebuah wawancara, Chiabatti ditanya tentang kemungkinan Marquez jika dia tampil bagus bersama Gresini Ducati, maka dia bisa masuk dalam daftar kandidat untuk bergabung dengan tim pabrikan. Ducati GP23 memenangkan 13 Grand Prix, 13 sprint race, dan finish 1 hingga 2 pada klasemen pembalap bersama Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun motor lawas 2022 juga tidak kalah kuatnya, memenangkan 4 Grand Prix dengan Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio dan meraih posisi ketiga klasemen lewat best. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Bagnaia ingin menggabungkan kekuatan terbaik dari kedua motor Ducati untuk spesifikasi 2024. Menurut Bagnaia, hal yang baik tentang motor 2022 adalah pada area entry tikungan. Dengan motor GP22 itu, pembalap bisa menjaga kecepatan tinggi dan menikung lebih cepat. Sementara motor tahun 2023 sangat bagus dalam hal traksi dan sangat bagus pada bagian pertama pengereman, tapi Bagnaia merasa kehilangan kecepatan saat memasuki tikungan. Bagnaia menambahkan distribusi bobot motor GP24 lebih mirip dengan GP22, sehingga hal itu membantunya di entry tikungan. Bagnaia fokus pada pengembangan mesin pada tes Valencia bulan lalu dan mengatakan bahwa dia senang dengan koneksi yang dia rasakan saat akselerasi, tetapi ingin penyaluran tenaganya disempurnakan. Setelah itu, dia akan mengalihkan perhatian ke sasis pada tes Sepang pada bulan Februari. Selain Pol Espargaro yang mendapat hadiah mobil dari KTM, Miguel Oliveira juga mendapat hadiah spesial dari Aprilia. Aprilia memberikan 1 unit Aprilia RS V4 X30 kepada Miguel Oliveira dengan livery spesial dengan kombinasi warna ungu, putih, dan merah yang sangat keren. Motor yang dihadiahkan ke Miguel Oliveira ini menjadi salah satu varian edisi terbatas karena Aprilia hanya memproduksi 100 unit saja di dunia. Bagi penggemar balap zaman dulu, pasti sudah tidak asing dengan warna livery yang dipakai Aprilia RS V4 X30 ini. Basis Aprilia RS V4 X30 ini sebenarnya adalah Aprilia RS V4X, versi balap dari RS V4 versi standar yang bertenaga 227 horsepower. Hanya saja, Aprilia RS V4 X30 ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan beberapa spek material berbeda, sehingga bobotnya hanya mencapai 166 kg saja. Ada tambahan winglet di bagian depan layaknya motor Aprilia RS GP yang digunakan di MotoGP. Juga swing arm spek balap yang menambah kegaharan motor ini. Selain itu, pabrikan Noale ini juga memasang spoiler belakang yang sebelumnya juga sudah diterapkan di motor MotoGP mereka.
Sebagai motor edisi spesial, Aprilia RSV 4X Trenta pun harganya tergolong istimewa, yaitu setara dengan 750 juta rupiah di Eropa. Pembalap muda Indonesia yaitu Veda Ega Pratama akan naik kelas ke balap Eropa pada tahun 2024 mendatang. Promosi ini diraihnya setelah sukses menjadi juara Asia Talent Cup 2023 dengan memenangkan 9 dari 12 balapan yang digelar sepanjang tahun ini. Tak pelak, prestasi ini pun diapresiasi oleh Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP yang mengundang Veda Ega Pratama ke ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Jadi kebetulan yang bagus juga mengingat pembalap asal Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta itu baru menginjak 15 tahun yang menjadi batas minimal usia untuk balap ajang di Eropa tersebut. Selain faktor usia, Red Bull Rookies Cup 2024 juga menjadi ajang yang tepat bagi Veda Ega Pratama untuk naik kelas karena di kejuaraan tersebut ia akan memakai motor dengan spesifikasi yang sangat dekat dengan motor kejuaraan dunia Moto3, tapi bukan Honda NSF 250 RW, melainkan KTM RC250R yang merupakan motor wajib di kejuaraan Red Bull Rookies Cup atau biasa disingkat RBRC itu. Di satu sisi, Veda akan mengikuti jejak senior-seniornya di Astra Honda Racing Team seperti Gary Salim, Mario Aji, dan Fadilah Arbi yang juga terpilih untuk mengikuti RBRC. Tapi di sisi lain, langkah yang diambil oleh pemuda kelahiran 23 November 2008 tersebut sedikit berbeda karena ia tidak turun di ajang FIM Junior GP juga di tahun yang sama. Maklum, batas minimum usia untuk turun di gelaran FIM Junior GP Moto3 adalah 16 tahun. Meski demikian, RBRC tetap menjadi tempat yang tepat bagi pembalap binaan PT Astra Honda Motor AHM tersebut untuk menimba pengalaman balapan di Eropa. Terlebih seluruh seri RBRC digelar di akhir pekan yang sama dengan 7 balapan MotoGP di benua biru tersebut pada 2024 nanti. Sehingga tidak hanya belajar layout sirkuit-sirkuit Eropa dan persaingan di sana, Veda Ega juga membiasakan diri berada di pedok kejuaraan dunia yaitu MotoGP.